Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi ini tanggal 7 November 2023, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih bernafas, bisa sehat sampai detik ini. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak bisa bernafas, kalau jantung kita berhenti, paru-paru tidak berfungsi, semuanya selesai. Apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu? Tapi kita bersyukur, saya bersyukur, terima kasih. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kalau saya diizinkan Tuhan bisa main gitar, menyanyi, membaca firman Tuhan. Bapak Ibu juga bisa ikut serta mendengarkan firman Tuhan dan puji-pujian. Karena semua berasal dari Tuhan, semua karena Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi malam yang saya sampaikan, selain Engkau tidak ada yang lain di bumi yang menjadi kerinduanku, hanya Yesus yang punya tempat di surga. Untuk itu mari kita berterima kasih pada pagi hari ini. Biar waktu-waktu yang Tuhan berikan, jangan pergunakan Tuhan yang sia-sia, tapi pergunakan waktu untuk berjumpa dengan Yesus, supaya kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian lagu Pantekosta lama ini dalam buku Tabernakel Glory nomor 254, Tuhan yang panggil. Karena firman Tuhan berkata, pagi ini kita baca dalam Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipanggil, dipilih menjadi milik dari Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan, supaya kalau dunia hancur dan lenyap, kita sudah punya tempat kekal di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan tolong orang berdosa, saya dipanggil Tuhan, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang panggil aku, Tuhan Yesus panggil kita semua. Tuhan Yesus yang pilih aku, amin, haleluya. Tuhan tolong orang berdosa, saya dipanggil, dipilih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang panggil, pilih kita semua, haleluya. Tuhan Yesus sudah memanggil, pilih kita semua, amin, haleluya. Tuhan orang berdosa, saya dipanggil, dipilih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam Lukas pasal 5 ayat 32 demikian firman Tuhan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Aku mau bertobat, Yesus, haleluya. Tuhan Yesus yang panggil, pilih kita semua. Tuhan Yesus yang panggil, pilih kita semua, amin. Saya orang berdosa dipilih Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula, kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin. Ya segala-galanya
yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Elohim Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Kami selalu memuji nama-Mu yang agung itu, Maha Kudus Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, sucikan pikiranku, segenap hidupku, sebentar layakan kami baca firman-Mu. Aku orang berdosa dipanggil, dipilih Tuhan Yesus. Hidupku menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sudah panggil, pilih kita semua orang berdosa. Marilah kita datang bersama Yesus. Amin. Serahkan semua pergumulan hidupmu pada Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup tolong kita. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanyalah Tuhan Yesus Juru Selamatku. Engkaulah Bapakku yang kucintai. Terima kasih Bapa. Pagi yang indah ini kami percaya setiap kami anak-anak-Mu yang datang berdoa, baca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan firman Tuhan kami pagi ini, yang rajin selalu simpan firman-Mu dalam hati dan taat kepada firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa selalu dengan Yesus. Mohon maaf, saya selalu menangis. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagah kita. Kalau kita dipelihara sama Tuhan, saya bisa berdoa, bisa baca Alkitab sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua kebaikan Tuhan. Tidak ada kerinduan lain dalam hati kita, hanya Yesus Tuhan yang selalu kita junjung tinggi. Selalu saya lapar hauskan firman Tuhan. Selalu saya mau bergaul karib dengan Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus Tuhan yang ajaib. Tiap hari, tiap saat, pribadi yang sempurna selalu bersama kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan berfirman dalam Lukas pasal 5 ayat 32 tadi sudah saya bacakan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Haleluya. Karena orang sudah mengaku dirinya benar, dia sombong, tidak mau dibentuk sama Tuhan. Tapi kalau kita datang, kita akui orang berdosa, kita rendah hati di depan Tuhan. Tuhan, bentuk hidupku, sucikan hidupku Bapa, supaya hidupku layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena selagi kita diberikan umur panjang, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita mencari Tuhan. Dalam Yesaya pasal 55 yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Pagi ini
Kiranya adalah waktu kairos, waktunya Tuhan berkenan kita temui. Waktunya Tuhan kita mau berjumpa dengan Tuhan. Waktunya Tuhan untuk berbicara kepada kita. Supaya makin hari kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kita berseru dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan hadir bersama kita. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan. Kitab Kejadian pasal 7, pasal 4 ayat 17 maksud saya. Pasal 4 ayat 17 sampai 26. Supaya atas rahmat anugerah Tuhan, nanti malam kita lanjutkan Kejadian pasal 5, saudara ya. Puji Tuhan, terus kita lakukan dengan setia. Yang penting kita ada di dalam hadirat Tuhan. Masuk di dalam pembacaan Alkitab. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan, dalam pujian penyembahan. Biarpun saya sederhana hanya dengan gitar di kamar saya pribadi, membangun mezbah dengan Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain dalam hidup saya, hanya Yesus. Papi mami saya sudah tinggalkan, saya sudah dipanggil Tuhan. Adik saya, cicit saya, semua Tuhan sudah panggil. Putra saya Tuhan sudah panggil. Siapapun bisa nanti kita berpisah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berpisah dari kita. Hanya Yesus, pribadi yang paling indah dan sempurna. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mari kita mau baca ayat 17, demikian firman Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota. Dinamainya kota itu Henoh menurut nama anaknya. Bagi Henoh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael. Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lameh. Lameh mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Wah, ternyata di sini Yubal, saudara, anak daripada Kain, ya, keturunan Kain. Yang pertama kali manusia menyamakan kecapi dan suling, ya. Daud juga pandai kecapi. Ternyata memang sih ada, Tuhan ciptakan, ya. Ciptaan Tuhan itu Yubal itu, ya. Itu turunan dari Kain, ya, yang memainkan kecapi dan main suling, ya. Ayat 22. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Jadi ternyata semua orang-orang tukang besi ini jago, tapi semua keturunan dari ini, saudara, ya. Jadi ternyata dari nenek moyang kita, ya, yang sudah punya kemahiran, talenta, sudah punya keahlian, saudara, ya, tukang besi dan sebagainya, ya. Lanjut kita membaca ayat 23. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ini terbukti, saudara. Kalau Kain sudah membunuh adiknya sendiri, keturunan jadi pembunuh, saudara. Dan ternyata di sini keturunan Kain semua orang tidak beres semua, saudara. Masa anaknya langsung istrinya juga dua, ya. Jadi mengandung. Ini sudah dari awal, sudah sistem poligami dan rusak dari dulu sudah ada, saudara. Padahal Tuhan perintahkan di Alkitab itu dari dulu itu satu suami satu istri, tidak boleh lebih daripada itu yang benar. Tuhan ngambil hanya satu tulang rusuk, bukan banyak tulang rusuk, hanya salah satu. Dan sudah saya bacakan dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 4. Biar kita laki-laki hanya mengambil seorang wanita, seorang perempuan, menjadi istri yang sah di dalam penghormatan dan pengurusan. Kalau manusia bandel, ya, bisa aja dia cari istri yang gak beres. Ya, maksudnya lebih dari satu istri, nggak benar, saudara. Kalau ada orang 2 istri, 3 istri, itu sudah melanggar firman, ya. Di firman Tuhan itu hanya diberikan satu suami, satu istri. Yang sudah saya bacakan itu Kejadian, ya. Bahwa salah satu tulang rusuk, Kejadian pasal 2, ya. Salah satu tulang rusuk, bukan banyak rusuk, ya. Jadi jangan dikarang-karang, jangan firman Allah diubah-ubah, ya. Kejadian pasal 2
Di situ dikatakan di ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging salah satu rusuk menjadi seorang istri. Di dalam 1 Tesalonika 4:4 dikatakan supaya kita hanya mencari seorang perempuan, saudara, yang menjadi satu istri, ya, tidak boleh lebih, saudara, ya. Oleh karena itu mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Setiap bapak ibu yang satu istri, berarti ikuti firman Tuhan, ya. Saya membaca 1 Tesalonika 4:4 supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengurusan dan penghormatan, ya, karena Allah itu kudus. Mari kita hidup kudus, ya. Kalau lebih dari satu istri bersih dasarnya karena hawa nafsu, dosa, ya, tidak benar itu, ya. Jadi kita ikuti firman Tuhan, jangan itu yang nggak benar, jangan pakai pikiran-pikiran yang salah, jangan pakai pikiran yang melenceng, ikuti firman Tuhan. Buktinya kita lihat, ya, ayat 24, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamai 77 kali lipat, karena Lamai anaknya, ya, punya 2 istri dan mereka membunuh. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai dia. Ya, jahat, dilukai langsung dibunuh, saudara. Padahal kalau lihat laki yang lain katanya melukai aku, tapi dia membunuh, ya, sudah nggak beres, saudara. Terus berikutnya ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu namanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ini yang benar, saudara, ya. Adam bersama Hawa bersetubuh atas rahmat dan anugerah Tuhan, dilahirkan pengganti dari Habel, bukan pengganti dari Kain. Dan kalau kita lihat keturunan ini adalah keturunan dari Habel. Maksud keturunan Habel itu pengganti dari Habel, Set, ya. Tidak ada lanjutan dari Kain, sudah cukup di sini. Kain sudah cukup anak Lame, ya, dan anak Lame punya anak laki, anak Lame sudah tidak ada lagi disebut, saudara. Lame sudah cukup, keturunan berikutnya sudah enggak disebut lagi. Karena keturunan dari Adam dan Hawa, yaitulah punya anak Set, ya, pengganti dari Habel, ya. Terus berikutnya Set punya anak Enos dan seterusnya, ya. Jadi keturunan Kain sudah tidak disebut lagi karena hidupnya tidak beres. Maka kalau kehidupan kita tidak beres, tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan ternyata ditulis di sini keturunan dari Adam, keturunan dari Set, Enos, keturunan ketiga. Waktu itulah orang mulai manggil nama Tuhan karena yang benar, saudara. Oleh karena itu mari kita senantiasa dari hidup dari saat ini, hiduplah benar di hadapan Tuhan, ya, supaya kita layak kepada Tuhan, ya. Seperti saya mau kasih firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2:15, supaya kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Karena suatu hari kelak, ya, kita akan tinggalkan dunia ini. Tuhan akan datang memanggil bersama Roh Kudus, harus benar, harus sesuai standarnya dengan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 15, demikian firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Saya berterus terang mengatakan kebenaran. Yang tadi saya katakan, satu suami, satu istri, kebenaran. Tidak ada artinya itu, saudara, melanggar firman, satu suami, 2 istri, 3 istri. Jangan niru-niru yang salah, tapi ikuti yang benar. Nuh masuk dalam bahtera karena Nuh bersama istrinya anak hidup benar kepada Tuhan. Semua kalau hidup benar kepada Tuhan, layak kepada Tuhan, tertulis dalam nama kitab kehidupan. Oleh itu mari kita melalui firman-firman selalu kita dengar, membentuk kehidupan rohani kita, supaya kita makin hari memiliki hidup sehat rohani, sehat jasmani, diberkati Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan dan kita mau selalu panggil nama Tuhan. Ada maksud di sini. Waktu kalau orang mulai manggil nama Tuhan, artinya mulai saat ini kita kenal Tuhan Yesus, dan seterusnya kita mau sebut nama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau selalu berharap andalkan Tuhan. Mau hidup benar, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Sehingga nanti hari kelak, suatu hari kelak kalau Yesus datang, nama kita disebut, kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, pilih kita. Amin, haleluya. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan
dipanggil, dipilih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang panggil, pilih kita semua. Amin. Marilah kita ikut Tuhan Yesus dengan setia dan taat melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa. Dan jangan lupa selalu kita memanggil nama Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Karena Dia adalah gunung batu kita, keselamatan kita. Kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Bersama dengan Yesus kita akan tampil lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.